Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 240306548082, kelas PIA 2024. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi IPA mengenai mengenal dan memahami klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup sendiri adalah hal penting dalam biologi karena membantu kita memahami keberagaman makhluk hidup yang luar biasa di bumi ini. Nah, lewat presentasi ini, mungkin kita akan belajar kenapa klasifikasi itu dibutuhkan, dasar-dasarnya, dan sampai bagaimana sistem klasifikasi itu dibuat. Nah, untuk membuka pembelajaran, coba kita pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Nah, di sini ada pertanyaan, menurut kalian mengapa manusia perlu mengelompokkan makhluk hidup? Apakah semut, lebah, dan kupu-kupu termasuk dalam kelompok yang sama? Nah, kenapa bisa begitu? Dan jika kita menemukan makhluk hidup baru di hutan, nah bagaimana cara kita menentukan jenisnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita memahami alasan dibalik pentingnya klasifikasi. Langsung saja di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik memahami pentingnya klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui dasar atau kriteria klasifikasi. Dan yang ketiga, bisa mengidentifikasi sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, dengan memahami 3 hal ini, kita bisa mengelompokkan makhluk hidup dengan lebih ilmiah dan sistematis. Lanjut, di sini ada pengertian klasifikasi. Nah, klasifikasi sendiri adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya agar lebih mudah dipelajari dan diidentifikasi. Misalnya nih, kucing dan harimau masuk dalam satu kelompok karena sama-sama mamalia dan karnivora. Nah, sedangkan pohon mangga dan jambu berada dalam satu kelompok karena sama-sama tumbuhan berbiji. Jadi, klasifikasi membantu kita memahami hubungan antara makhluk hidup yang tampak berbeda, tapi ternyata masih satu keluarga besar. Nah, di sini ada contoh sederhananya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, yang selanjutnya, tujuan klasifikasi ini. Nah, tujuan klasifikasi ini sendiri adalah sangat penting. Tujuan klasifikasi sangat penting, yaitu untuk mengorganisasikan keberagaman makhluk hidup. Nah, dengan klasifikasi, ilmuwan bisa membedakan, menemukan hubungan antar spesies, dan memberikan penamaan ilmiah yang seragam di seluruh dunia. Misalnya, meskipun di tiap negara nama hewan bisa berbeda, nama ilmiah tetap sama. Tapi nama ilmiahnya tetap sama. Contohnya, kucing disebut Feliscatus di seluruh dunia. Seperti ini ada dasar-dasar klasifikasi. Nah, dasar-dasar klasifikasi bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu morfologi atau bentuk luar tubuh. Nah, anatomi atau struktur dalam, dan juga fisiologi, yaitu cara kerja tubuh. Nah, selain itu juga bisa didasarkan pada kesamaan genetik atau evolusi. Jadi tidak hanya dilihat dari penampilan luar, tapi juga dari susunan dan fungsi tubuhnya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi 3 kingdom. Nah, dalam biologi modern, klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3 domain besar, yaitu yang pertama Archaea, yaitu mikroorganisme yang hidup di lingkungan ekstrim seperti kawah panas atau laut asin. Yang kedua ada bakteria, yaitu bakteri yang kita temui sehari-hari seperti Escherichia coli. Yang ketiga yaitu eukarya, yaitu organisme dengan sel kompleks seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Nah, klasifikasi ini membantu ilmuwan membedakan makhluk hidup dari tingkat paling dasar. Nah, selanjutnya ini ada dasar klasifikasi. Nah, di sini domain eukarya dibagi lagi menjadi beberapa kingdom, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia.
Nah, setiap kingdom memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, fungi tidak memiliki klorofil dan memperoleh makanan dengan cara menyerap zat dari lingkungan. Nah, sedangkan plantae bisa membuat makanan sendiri karena memiliki klorofil. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada manfaat klasifikasi. Nah, manfaat klasifikasi ini sendiri yaitu mempermudah kita dalam mengenali dan mengidentifikasi makhluk hidup, memahami proses evolusi, serta memberikan sistem penamaan yang sama di seluruh dunia. Nah, tanpa klasifikasi, ilmuwan biologi akan kacau karena terlalu banyak spesies dengan nama dan ciri berbeda. Nah, di sini ada contoh pertanyaan yang mungkin bisa dibuat latihan kali ini. Di sini ada satu pertanyaan, yaitu tujuan utama klasifikasi makhluk hidup adalah. Nah, di sini ada empat jawaban yang mungkin bisa dipilih salah satu. Yang pertama di sini ada A, mengurangi jumlah spesies di dunia, atau B, mempermudah identifikasi dan studi makhluk hidup, atau C, mengubah bentuk makhluk hidup agar seragam, atau D, menyatukan semua makhluk hidup dalam satu kelompok. Di sini bisa dipilih. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini jawaban yang benar adalah B, mempermudah identifikasi dan studi makhluk hidup. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi dari materi ini kita dapat belajar bahwa klasifikasi makhluk hidup itu sangat penting untuk memahami keanekaragaman hayati di bumi. Nah, kita dapat simpulkan bahwasanya dengan sistem klasifikasi, para ilmuwan di seluruh dunia bisa berkomunikasi dan meneliti dengan lebih mudah. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Semoga setelah ini kita semua jadi lebih paham bagaimana makhluk hidup dikelompokkan dan dikenal. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.